Hai semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Nah, pada video kali ini saya mau mengkomparasi untuk aplikasi pembuatan partitur. Ya, ada dua macam, yaitu Notion Mobile dan satu lagi MuseScore 4. Jadi keduanya adalah aplikasi yang gratis ya, tapi ada beberapa hal yang eksklusif ya. Nah, sekarang apa sih yang membedakan keduanya? Nah, pertama-tama saya akan bahas tentang Notion Mobile. Jadi Notion Mobile ini awal mulanya ada di aplikasi untuk iOS ya. Jadi bagi kalian yang pengguna iOS tentu tidak asing mengenal yang namanya Presonus Notion ya. Sudah beberapa versi dan sekarang adalah versi yang ketiga. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dia mengembangkan aplikasi Notion ini hingga ada di Windows. Sebelumnya hanya ada di iOS. Dan aplikasi ini juga waktu versi ketiga ini muncul di selain iOS, yaitu Android device ya, perangkat Android. Nah, untuk versi 3 ini ada banyak perubahan dari versi sebelumnya ya. Sedangkan untuk MuseScore sekarang udah versi keempat. Jadi dia khusus untuk perangkat komputer ya, ada di Mac ataupun ada di PC. Dia tidak tersedia secara mobile baik di iOS ataupun di Android ya. Jadi ini harus ada komputer ya. Nah, dari dulu sampai sekarang MuseScore itu gratis. Oke. Sedangkan Notion waktu awal mulanya itu berbayar. Dan kalau kita mau menambah suaranya ya, untuk instrumen-instrumen lainnya seperti ada bagian sectionnya, flute duo, itu harus bayar ya. Dan dia ada satu langsung kita beli sepaket, harganya kisaran 500 ribuan begitu. Kita juga bisa beli terpisah gitu. Jadi yang gratisnya dia untuk section yang bukan solo, tapi yang sudah satu tim bentuk orkestra begitu. Oke. Nah, sedangkan untuk MuseScore dia sendiri itu berkembang sangat cepat, dan untuk versi keempat ini kita bisa menggunakan plugin dari luar, sedangkan untuk Notion dia tidak bisa menggunakan plugin dari luar ya. Jadi dia harus memakai suara instrumen bawaan. Nah, jadi yang spesial dari MuseScore 4 ini, dia dapat menggunakan plugin VST apapun ya. Mau yang berbayar atau mau yang gratis bisa dipergunakan. Dan untuk plugin suara bawaannya sendiri sekarang sudah lebih baik lagi dengan kualitas yang tidak kalah jauh dari yang berbayar. Sedangkan untuk Notion sendiri dia cukup baik untuk suaranya. Nanti kita akan bandingkan seperti apa ya perbandingan suaranya. Sekarang kita lihat dari segi interface-nya sendiri. Jadi di aplikasi Notion ada 4
icon di bawah ini. Yang pertama adalah tanda plus ya. Plus itu untuk kita membuat part. Ini untuk kita load ya, untuk memanggil kembali apa yang telah kita buat, yang udah telah kita save. Open ya. Nah, ini kita bisa klik juga, mau dibuang, mau bersihkan ya. Lalu ini untuk mencari, tapi karena kita baru buat 3 ya, tidak perlu pakai cari begini. Nah, lalu ada tombol titik 3 di belah sini ya. Ini untuk mengatur setup audionya. Oke. Jadi setup audionya harus sama baru bisa keluar suaranya. Oke. Sample rate pun bisa diatur, block size-nya juga bisa diatur. Kemudian kita bisa mengatur, nah ini penampilannya ya, mau bentuknya terang, nah itu gelap, nanti partiturnya gelap atau terang, tombol pembantunya di kanan atau kiri, ada tambahan tool lainnya ya, small UI. Dan nah yang ini, nah ini nih pembedanya, dia ada pakai pensil ya, kita bisa pakai pensil tapi ini berbayar tuh harganya $14,99. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada key comment network. Nah, ini untuk kita harus install, install download suaranya dulu baru bisa menggunakannya. Sedangkan untuk expansion set ini tambahan ya, tapi harus bayar. Oke, jadi yang utama adalah ini. Kemudian kita ada bahasa dan seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat tampilan depannya dari MuseScore. Cukup simple, jadi ada menu file, edit, file ya, file, edit, view. Ya, ini untuk urusan partitur ya. Ini juga partitur sama. Oke. Ini sama juga. Nah, ini ada home, ada score, ini partitur, ini untuk ngeprint atau nge-export. Cukup simple sekali. Ini kita bisa masuk ke MuseScore-nya sendiri, ada akun. Ini untuk plugin untuk membantu dalam mempermudah part-part yang mau kita buat, seperti ada retrograde dan sebagainya. Ini untuk belajar, dia dari MuseScore-nya sendiri membuat tutorial ya. Nah, ini untuk memulai partiturnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Notion. Nah, kita akan menguji seperti apa saat kita memulai ya. Ini bisa plus, Ctrl plus N atau new. Nah, kita bisa tentukan mau di mana letak kita rekam ya. Lalu di bawahnya adalah template, jadi ada berbagai macam, ada treble, bass ya, untuk chord atau string quartet, string orchestra, full orchestra. Oke. Nah, misalkan kita mau SATB, kita tulis chord misalkan, lalu tinggal klik OK. Nah, jadi semuanya ya, simple.
Ini berbagai tombol-tombol pilihan ya. Ini untuk handwriting, cuman kita tidak ada ininya ya, karena harus berbayar. Ini tadi kita baru saja bikin ya, nih lur ya, kur. Oke, kita klik OK. Nah, seperti ini tampilannya ya, cukup unik ya, berbeda ya. Ini untuk tombol mixernya, ini untuk tombol keyboardnya. Oke, ini untuk menambahkan instrumen lainnya. Ini untuk undo, redo ya. Ini untuk hapus, ini tanda istirahat, ini kasih dotit ya, ini untuk suara 1, suara 2 ya, jadi cuman ada 2 ya. Lalu triplet ya, tuplet ya. Lalu ini untuk bentuk simbol notnya, jadi macam-macam. Nah, ini untuk tie, untuk aksen, artikulasi ya, untuk nambah teks, ini untuk lirik ya, macam-macam. Oke, nah lalu keuntungannya apa sih pakai ini? Satu, kita bisa buat partitur dengan ya umum ya, yang umum kita bisa tulis di sini ya, dan kita bisa pause, kita bisa save tuh, bisa export. Nah, ini export ya, tuh macam-macam, kita bisa rubah jadi MIDI, musik XML, PDF, Notion, dan sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan dengan MuseScore, ini kita klik, ini lebih advance lagi. Kenapa? Karena kita tinggal klik. Nah, ada berbagai macam instrumen yang tersedia. Bayangkan ya, ada berbagai macam, kita bisa pilih instrumennya sendiri atau kita bikin lewat template, bisa. Seperti yang tadi kita pengen kur SATB, langsung jadi ya, tuh langsung ada, simple sekali. Mau dibikin padat SATB-nya, kalau tadi kan ini 4 suara, ini langsung dijadiin 22 ya, SATB. Kalau yang itu rada ribet ya, yang Notion. Kita klik next, langsung kita tentukan key signature-nya dari depan. Kalau yang tadi key signature setelah kita bikin MuseScore, baru kita bisa tentukan key signature-nya, time signature-nya, tempo, barnya. Nah, kalau yang ini tuh langsung tersedia, mau minor, mau mayor, time-nya mau berapa, temponya mau berapa. Oke. Ada pick up measure, tinggal klik ya, atau enggak ya sudah. Mau berapa bar, 8 misalkan, sudah. Judul misalkan kur poser saya sendiri, jadi lebih simple, lebih mudah for choir. Kita lihat ya hasil jadinya seperti apa pembedanya. Jadi ini lebih kelihatan profesional, tapi dua-duanya juga sangat baik ya, tergantung pemakaian. Lihat, langsung jadi, tidak perlu susah-susah, ribet-ribet, langsung tersedia. Dan dia posisi kita bisa lihat posisinya ya, tuh berbeda ya.
letak-letaknya. Nah, misalkan kita mau atur bentuk notnya, ada di sini semua tersedia. Ini ada pianonya, ini untuk mixernya, ya. Mudah sekali. Ini untuk mengatur lebih lagi ya, lebih profesional, tapi dua-duanya saya sudah pergunakan. Dan untuk Notion sendiri saya pernah memposting dan menjualnya, dan bisa. Jadi sama-sama profesional ya. Hanya untuk seperti kita mengeditnya lebih agak ada beberapa langkah ya dibandingkan yang MuseScore tadi. Oke, jadi sebenarnya kalau Notion itu lebih cocok kemana? Kalau Notion saya biasanya kalau karena dia tersedia di mobile, saya bisa buat di HP, saya kerjakan dulu di HP, lalu saya ekspor ya, saya ekspor ke bentuk music XML. Setelah itu saya pindahkan ke komputer dan saya edit lagi sehingga menjadi bentuk yang lebih profesional ya, profesional. Dan ya, itu sangat baik ya, sangat baik untuk aplikasi mobile sendiri, sangat baik. Dan beberapa kali saya membuat lagu-lagu di perangkat mobile saya, baik di iPad saya ataupun di handphone saya, sangat baik. Untuk suara sendiri cukup oke ya. Nanti kita bandingkan ya. Ya namanya juga ini dari mobile ke PC ya, atau ke komputer. Sedangkan untuk MuseScore sendiri memang dia sudah difokuskan untuk komputer sendiri. Dia tidak ada untuk perangkat mobilenya ya. Jadi ya kalau harapan saya kalau bisa dibuat perangkat mobilenya bakal booming sekali ya. Ini sangat baik, luar biasa. Nanti saya akan bandingkan MuseScore 4 ini dengan yang berbayar. Saya ada dua aplikasi yang berbayar, yaitu satu dari Steinberg Dorico, satu lagi adalah yang berbayarnya Finale ya. Oke, sangat baik. Dia progresnya, update-nya luar biasa, hampir menyamai kemampuan yang berbayar, yang harganya bukan harga yang murah ya. Untuk Finale sendiri $600, untuk Dorico juga sekitar $600 begitu. Jadi dengan aplikasi gratis ini dengan kemampuan yang hampir menyamai, itu luar biasa. Jadi sebagai penutup ya, ini kalau saya berpendapat, kalau untuk kita jual kembali untuk membuat sesuatu yang lebih profesional, saya lebih sarankan menggunakan MuseScore 4 dibandingkan Notion. Tapi bukan berarti Notion adalah produk abal-abal, tetapi mereka ada keterbatasan, ada limitasi ya. Sedangkan untuk MuseScore sendiri dia lebih luas, dia dapat kita atur secara manual, kita bisa tambahkan berbagai macam hal ya. Nanti kita akan bahas kembali apa hal-hal yang berbeda ya dari segala fiturnya ya. Oke, semoga hal ini bermanfaat bagi kalian yang butuh aplikasi pembuat partitur. Ya, ini solusi yang terbaik bagi
kalian, yaitu MiScore 4 ataupun Presonus Notion Mobile. Oke, sekian video saya, semoga hal ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.